Ya, halo, apa kabar teman-teman semua? Kabarnya saya harap semua baik-baik saja ya. Hari ini jadwalnya saya memberikan kembali ya seminggu sekali memberikan rekomendasi saham yang menurut saya bisa memberikan cuan di Bursa Efek Indonesia gitu. Yang pertama dulu sebelum kita ke sana, saya mau mengucapkan selamat ya buat teman-teman yang eh, cuan di Goto, Beli, WH, BBYB, AGRS, dan Budi ya. Ini adalah saham-saham yang saya rekom di 2 minggu terakhir ini yang sudah hit sesuai dengan target yang ditentukan. Ada yang targetnya 8%, 10%, 13%, 9%, nah seperti itu bermacam-macam. Jadi saya ucapkan selamat, semangat belajar, semangat berproses. Semoga bisa cuan konsisten di bursa begitu dia. Nah, sebelum kita ke analisa yang berikutnya, saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya analisa saya ini ya cukup rumit ya. Ini kan analisa volume ya. Analisa volume kita hanya melihat volume pada pergerakan harga pada volume bid, pada volume over, pada titik harga dan pada volume eh, harian seperti itu dia. Jadi ya semoga bermanfaat bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, kita masuk yang berikutnya. Yang pertama dulu adalah inilah dia saham-saham yang akan saya rekomendasikan untuk pekan ini seperti itu. Jadi ada ini sahamnya adalah ada MMLPL, Toba, Ken, Net TV, dan Cars. Jadi untuk saham-saham ini semua, ini target sale-nya adalah durasinya ya, durasi masa expirednya adalah untuk menentukan win rate saya gitu. Win rate saya sebagai analisa saya menentukannya itu adalah 1 bulan gitu dia. Jadi kita hold saham ini 1 bulan, jadi untuk melihat berapa win rate-nya, apakah naik sesuai target atau malah pilot gitu, gagal seperti itu dia. Jadi biasanya kalau saham yang saya rekom itu adalah target tercepatnya itu di 2 minggu ya 2 minggu. Tapi kalau memang dia kurang dari 2 minggu sudah naik berarti bidinya lagi baik hati kepada kita begitu saja. Jadi paling lama adalah 1 bulan seperti itu. Jadi sebelumnya yang seperti yang apa tadi ya, keenam saham yang sebelumnya tadi juga itu targetnya juga sama tapi dalam jangka waktu ada yang seminggu, ada yang baru 3 hari di rekom juga sudah hit target seperti itu dia. Jadi kita mulai dari saham yang pertama. Saham yang pertama itu adalah MLPL ya, saham MLPL. Jadi kita lihat dulu di RTI ini adalah MLPL ini dia itu dari 130 ini kalau kita lihat pergerakannya dari grafiknya ini RTI ini bahwa dia konsisten tidak turun dari 136 ya. Tidak turun dari 136 itu yang pertama. Jadi 136 ini dia tidak turun, walaupun dia tidak turun, walaupun ini ada turun tapi tetap breaknya di atas 136. Jadi secara logika yang saya pakai adalah 136 ini sengaja memang dipatri atau dipagarin supaya jangan tembus ke sana seperti itu. Tapi ini saat ini hari ini ya dia ini 137 gitu. 137 artinya ini bisa mudah tembus gitu dia. Jadi kita harus memasang yang namanya adalah antisipasi untuk penurunan itu. Nah, biasanya saya berikan seperti antri piramida gitu. Lalu korelasinya dengan volume adalah kita bisa lihat ketika naik dari 130 dari sini di 127, 134, 130 di sini ya. Volumenya cukup besar ini. Di tanggal 14 volumenya 1,4 juta, ini ada 2 juta, ini ada 4 juta. Ya, volumenya cukup besar. Mas artinya begini adalah ketika terjadi volume besar ini dengan pergerakan harga yang hanya di sini-sini saja, artinya saya melihat seperti ini. Dia ini angkat harganya lalu dia banting, lalu dia kutip lagi seperti itu. Jadi untuk memastikannya ini, yang seperti ini bisa lihat pada bagaimana pro buy itu terjadi, gitu dia, bagaimana loss sell yang terjadi, gitu dia, berapa banyak setiap harinya. Jadi kalau yang baru melihat video saya ini bisa lihat video YouTube yang sebelumnya itu mengenai pro buy dan loss sell gitu dia. Jadi volume ini cukup besar menurut saya. Jadi
Karena volume yang cukup besar ini, memang ini volume apa ya, volume pro buy dan loss ya, volume jual beli, tapi harga tetap ditahan seperti itu. Jadi ketika terjadi volume besar seperti ini, harganya tetap ditahan, tidak turun dari 136. Nah, ini keanehan ini yang membuat saya mengatur pola pikir saya bahwasanya ini tujuannya apa? Kenapa selalu ditahan gitu? Tidak turun dari 136 gitu ya. Memang ini ada 134 ya. Akhirnya besoknya kan di tanggal 22 ini kan naik lagi ya 137. Jadi ini tujuannya sebenarnya apa? Seperti itu. Jadi dia naik, dia buang barang, dia kutip, dia buang barang, dia kutip. Seperti itu. Jadi pola ini yang membuat saya tertarik untuk merekom saham MLPL ini. Seperti itu dia. Lalu kita lihat korelasinya dengan volume bid dan volume tick harga. Jadi volume tick harga ini kita lihat dari 137 ke 141 ini cukup besar ya, cukup besar volume yang buangannya ya. Volume buangan ini maksudnya 137 ke 141 ini adalah low sell atau distribusi ya, dia distribusi. Jadi ini ada 136 ke 134 ini volumenya cukup kecil gitu. Artinya adalah kalau kita korelasikan ke sini, di sini sudah dipagarin ya, di 136, 135, 134 ini cukup tebal pagarnya, cukup tebal ya. Jadi potensi penurunan ini pasti masih ada karena di sini adalah realisasi cuan ya, di 137, 141 ini adalah distribusi, dia merealisasikan cuannya di sini ya. Nah, tapi di sini sudah dipagarin gitu, sudah dipagarin. Jadi artinya adalah untuk terutama untuk 134 ini itu sudah susah untuk ditembus gitu, sudah susah untuk ditembus. Lalu kita bisa melihat di sini volumenya ini dari 2000, 8000 langsung 60.000. Jadi ada ketimpangan volume di situ. Seperti itu dia. Jadi ketimpangan volume inilah yang membuat dia bisa si 134 ini sebagai pertanda bahwa ini diganjal di sini. Seperti itu. MLPL ini. Jadi menurut saya ini cukup baik ya. Jadi sekarang harga di 137 ya. Jadi bisa teman-teman teman-teman entry ya, entry di range harga 137, saya kasih range harga ya, di 137 ke 127 seperti itu ya, 137 127 ya. Jadi di range tersebut kita bisa bermain. Kenapa saya ambil ke 127, terlalu banyak sekali seperti ini ya eh, apanya resikonya ya. Jadi kita harus tetap melihat sahamnya ini bagaimana gitu. Maksudnya adalah MLPL ini cukup volatile ya, cukup volatile. Jadi untuk turun ke HRB atau apa gitu cukup cepat seperti itu dia. Walaupun di sini tebel-tebel gitu kan. Bandarnya ini kan cukup apa juga ya, gerak cepat dia sama kayak seiring sejalan dengan MPPA. Makanya dari itu saya mengambil dia adalah di 137 saat ini, saya ambil di 127. Jadi kalau dia nanti ini ke 134 ya, di stop loss-nya adalah 127. Jadi breakdown dari 127 kita wajib keluar seperti itu dia. Jadi kalau saya pribadi sih ya, pribadi menunggu akan di 134. Jadi dari 134 itu saya akan tunggu dengan antri piramida ke bawah dengan batasan breakdown saya, stop loss saya di 127 seperti itu dia. Inilah untuk analisa saya saham MLPL seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Yang berikutnya adalah saham Toba. Nah, saham Toba. Jadi di mana sisi menariknya saham Toba? Kita lihat dulu grafik pada RTI ini. Jadi Toba itu dia membuat dua pondasi ya, dua pondasi. Apa itu dua pondasi? Ini pertama di sini dia buat pondasi, baru di sini yang ini. Dia buat pondasi di sini. Gitu dia. Jadi artinya dia membuat dua pondasi yang kokoh seperti itu. Jadi kalau apanya kan kalau di Lexus kan seperti di range satu minggu itu membuat dua garis support seperti itu lah ya kan, untuk Toba ini. Tapi di sini saya mau mengumpamakan dia pondasi gitu. Jadi ada resisten di sini ya, kita lihat di resisten di 660 ya, di resisten 660 ya, semoga ini segera tembus gitu ya. Jadi itu yang menarik bagi saya. Jadi seperti kita cuan sebelumnya ya di saham AGRS itu juga membuat dua pondasi dia. Dua pondasi artinya dua pondasi adalah dia cukup kokoh seperti itu. Maksudnya kalaupun tembus ini pondasi yang ini, untuk harga ke sini resikonya masih terlalu low risk seperti itu. Jadi risiko kita masih kecil seperti itu dia. Jadi walaupun dia tembus dari pondasi yang ini, dia kalau untuk sampai di sini masih terlalu kecil gitu. Maksudnya bukan penurunannya itu tidak terlalu tinggi persenannya seperti itu maksud saya.
Makanya ini yang membuat saya menarik melihat saham Toba ini. Lalu kita bisa lihat di harga penutupannya di sini, harga penutupannya di sini, kita bisa lihat ini dia konsistensi ya, konsistensi. Konsistensi maksudnya adalah dia konsistensi selama satu pekan ini nggak turun lagi dari 635, dari pondasi yang pertama, seperti itu. Jadi artinya adalah ketika dia tidak turun dalam satu minggu ini dari pondasi yang pertama itu, saya mengumpamakan dia ini adalah akumulasi. Cara melihatnya bagaimana, Pak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita lihat harga terendahnya, berapa harga terendahnya dan berapa harga closingnya. Jadi kalau misalnya ada probe yang tercipta di situ, disitulah dia akumulasinya, probe itu. Jadi mungkin memang ada yang dia buang, tapi pada saat harga turun dia kutip lagi, lalu dia closing misalnya di tanggal 18 ya, di 670 begitu, kita lihat berapa harga terendah, lalu kita uh, lihat harga closingnya. Nah, volume itulah yang volume untuk akumulasinya seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu ya. Jadi ini menurut saya cukup bagus Toba ini seperti itu. Toba ini cukup bagus. Jadi saya secara pribadi ya masih untuk apanya untuk risknya sebenarnya di 6 ya 605 gitu ya 605. 605 ini sebagai titik stop loss-nya gitu. Jadi tembus fondasi pertama ini kita di 605 untuk fondasi berikutnya apabila tembus seperti itu dia. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi untuk menembus fondasi pertama ini dia cukup sulit dia karena satu minggu ini. Karena sudah nampak dia melakukan akumulasi. Apalagi menembus fondasi kedua seperti itu. Jadi saya pribadi untuk apa? Untuk Toba ini di titik breakdown-nya adalah di 605. Breakdown dari 605 saya akan keluar seperti itu dari untuk saham Toba. Jadi kita bisa lihat dulu korelasinya ke ini volume ya. Kita bisa lihat di sini dari 640 ke 645 ini sudah ada kenaikan tik harga ya, kenaikan tik harga gitu. Tapi di sini dia mengecil ya, di sini mengecil. Jadi artinya adalah ya, karena di sini dia mengecil masih ada potensi bisa ke 650 seperti itu dan 640 mungkin masih ada. Kalau kita lihat di sini di volume bitnya hari pada saya memulai analisa ini di sini cukup tebal di 635 640. Nah, karena ini adalah pondasi yang dibuatnya seperti itu. 6340 ini pondasi dibuatnya. Jadi seperti rekomendasi saya yang sebelumnya adalah saya itu merekomendasikan saham-saham ada titik aman dan ada buy titik aman. Mohon maaf, ada buy aman dan ada buy nekat. Jadi kenapa ada buy aman dan buy nekat adalah eh, besar kemungkinan buy aman itu nggak disentuh lagi gitu. Jadi kita kalau memang seperti itu kita baiknya entry di buy nekat seperti itu. Jadi buy amannya mungkin nanti di 635 ya menurut saya itu yang cocok sebagai titik breakdownnya, tapi buy mohon maaf maksud saya buy nekatnya nanti mungkin titik breakdownnya 635 ya, nanti buy amannya nanti mungkin di breakdownnya di 605 seperti itu dia. Itulah menurut saya saham Toba ini sangat berpeluang untuk saham Toba ini bisa up dikarenakan dia membuat dua pondasi yang kokoh. Jadi menurut saya itulah alasan saya untuk merekomendasikan saham Toba ini begitu. Lalu kita lanjut ke analisa yang berikutnya. Yang berikutnya adalah saham KEN. Nah, saham KEN ya, KEN. KEN, Kencana Energi Lestari Tbk. Jadi bagaimana analisanya untuk KEN ini, Pak? Ya, mungkin seperti ini. KEN ya. Ini KEN ini kalau kita lihat dari grafiknya, ketika dia terjadi penurunan ini kan di sini ditahan ya. Ini ditahan di sini, lalu dia ada naik sedikit di sini, lalu nah seperti ini dia. Ini apabila terjadi pola seperti ini, naik, 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 ini adalah mutlak di sini dia melakukan akumulasi. Mutlak dia melakukan akumulasi seperti ini. Jadi kalau tanpa melihat grafik chart saja pun, maksudnya mohon maaf maksud saya volumtik harga saja pun di sini dominan di sini adalah yang terjadi adalah pro buy. Itu dia, dominan yang terjadi pro buy. Walaupun di sini ada penurunannya, walaupun di sini ada penurunan. Jadi kan potensinya adalah ketika dia memulai akumulasi di sini dari sini dari titik 7 apa ini 7 7 dekat daerah 775 ini ide ini kan naik 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 begini ini akumulasi walaupun di sini ada penurunan ya monggo tidak masalah gitu tapi di sini mutlak dia akumulasi. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini dia cukup apa juga akumulasinya ya
ada 300 ribuan lot, di sini juga ada 290 ribu lot gitu dia. Jadi menurut saya saham ini masih bagus. Ada potensi bisa berikan cuan. Karena inilah acuan yang saya lihat tadi ketika dia terjadi bantingan penurunan seperti ini ya, bantingan penurunan kita kan bisa lihat sendiri ya. Ini kan dia turun dari 820 dibanting ke bawah ya. Banting ke bawah. Tapi dia pada saat closing dia di sini di 780 gitu atau 790 ya ini 790 790 785 785 ya 785 di sini. Jadi ketika dia banting sini dia ngutip di sini ngutip. Nah, lalu di sini juga ketika dia ada bantingan di sini sebenarnya ya dia mungkin terrealisasikan cuan atau supaya dapat terendah lalu dia angkat perlahan-perlahan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mutlak dari sini ini sampai di sini akumulasi. Seperti itu, akumulasi. Seperti itu menurut saya. Jadi kita compare ke sini ke volumenya. Jadi titik volume ini di 810 sampai 835 ini cukup besar ya. Besar. Artinya adalah sudah pada ada yang merealisasikan cuannya. Logikanya saja dia ini dari 7 apa ya? Di range 760, 765 sampai dibawa ke sini karena dia tidak mampu menembus resisten 820 dan turun makanya rata-rata mencoba untuk realisasikan cuan. Seperti itu. Tapi ketika dia melakukan realisasikan cuan di sini tetap ada perubahan. Itu dia. Perubahan inilah dia, inilah volume ini masih akumulasi, masih mendominasi di sini tetap ada perubahan. Gitu. Jadi kalau sekalipun harganya naik turun tapi masih ada membentuk perubahan, artinya masih ada barang yang ditinggalkan BD sebagai bukti, maksudnya sebagai nilai akumulasi seperti itu untuk BD karena dia membuat di sini ada perubahan. Jadi ya oke lah dia buang barang di sini tapi di sini dia masih punya ada barang lagi gitu. Jadi artinya dia misalnya dia punya 10 juta lot dia buang ke 2 juta lot tapi kan dia masih ada 8 juta lot. Seperti itulah kira-kira apanya ilustrasinya ya gitu. Jadi menurut saya ini apabila dia setiap hari membuat seperti ini Ken ini yang membuat dia menarik. Jadi kalau kita korelasikan ke volume bid ya, volume bid dan volume offer di sini, volume bid ini kita lihat di 800 sampai 790 ini sudah dipatri cukup tebal seperti itu. Cukup tebal. Tapi bisa saja ini adalah volume kata mereka orang-orang volume palsu ya, volume palsu. Tapi mau dia palsu atau asli, kalau untuk saham-saham yang tidak terlalu volatile gitu ya, untuk swing-swing seperti itu ya, saya rasa tidak masalah seperti itu. Mau dia buat seperti ini juga ya saya sih biasanya biasa saja begitu. Jadi kita bisa lihat di sini 775 inilah ya 775 atau di bawahnya sedikit nanti kita ambil batasan korelasinya batasan breakdownnya itu di bawah 775 kita bisa keluar dulu atau mungkin ada batasan yang lebih bagus lagi lebih bawah lagi kita ke 750 juga oke menurut saya 750 740 sebagai batasannya monggo jadi ya monggo silahkan antri piramida untuk saham ini nanti saya bisa bagikan juga titik entry yang menurut saya yang terbaik, bagaimana itu buy aman, bagaimana itu buy nekatnya, dan bagaimana titik stop loss-nya, dan bagaimana dengan targetnya untuk Ken ini. Seperti itu. Untuk semua saham nanti akan saya buatkan juga beberapa videonya seperti itu. Jadi menurut saya ini bagus, Ken ini ya semoga nanti sampai di target yang kita tentukan ya. Kalau untuk masalah target saya belum terlalu bisa memberikan ke teman-teman targetnya itu berapa, tapi nanti akan saya lihat target saya sendiri ya, karena pribadinya adalah kalau masalah target itu ya teman-teman gitu. Saya bisa saja menentukan target saya, tapi kan eh, yang menentukan titik buy dan sell itu adalah jari teman sendiri. Uang adalah uang teman-teman sendiri. Jadi untuk target itu pribadi masing-masing saja. Kalau sudah cuan merasa sudah cukup boleh jual. Kalau belum merasa cukup ya jangan dijual dulu. Kalau memang ragu jual dulu 50%. Seperti itu dia maksud saya. Jadi Ken ini cukup menarik menurut saya karena saya lihat di sini ada volume akumulasi mulai ketika ada penurunan di sini sampai ke sini ada akumulasi dan di sini ada buangan ya secara logika saya tidak masalah namanya orang beli di bawah di sini saya cuan di sini tidak masalah tetapi keanehannya adalah ada dia meninggalkan pro buy seperti itu jadi buat teman-teman juga yang masih belum mengerti apa itu pro buy yang saya maksud bisa lihat di video saya sebelumnya begitu. Oke, itu sudah untuk Ken. Kita lanjut ke analisa yang berikutnya.
Yang berikutnya adalah Net TV. Ya, Net TV ya. Net TV ini adalah saham yang pernah dipompong oleh influencer ya, influencer seperti itu ya. Nah, Net TV ini cukup menarik ya, cukup menarik. Polanya seperti ini. Set, naik turun, lalu naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi seperti ini. Bagi saya menarik. Jadi dia ini membuat 3 pondasi, teman-teman. Ini pondasi pertama, ini pondasi kedua kalau ditarik ke sini, ini pondasi ketiga. Jadi pondasi ini akan terus dibuat sampai ke atas. Kalau dia udah memulai pola seperti ini, dia akan membuat pondasi ini juga sampai naik ke atas. Begitu. Sampai memang dia mencukupi apa namanya? Mencukupi volumenya untuk markup harganya. Seperti itu dia. Jadi kalau kita lihat dari sisi volume yang bagus itu bagaimana Pak Pinem ya? Volume yang bagus itu adalah ketika harganya hijau, volumenya besar ya. Ketika harga merah volumenya kecil ya, artinya adalah ketika harga hijau ini ketika dia membuat volume besar ini yang cukup besar ya, walaupun itu terjadi maksud saya adalah terjadinya volume jual dan beli di sini, ini menurut saya masih bagus ya. Menurut saya bagus apabila volume besar, artinya begini, setiap ada harga hijau volumenya itu kalau bisa lebih besar daripada ketika terjadi harga merah ya. Saya ulangi, setiap ada harga yang hijau, harga hijau ini ya, hijau, 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 kalau bisa volumenya itu lebih besar daripada ketika terjadi harga merah, merah, seperti itu. Hijau, hijau, merah, merah, seperti itu. Nah, begitu dia. Jadi itulah untuk Net TV ini. Jadi bagaimana Pak Pin yang untuk apanya? Ya kita ambil di Patri 3 saja, maksudnya adalah pondasi yang ketiga saja untuk titik breakdown kita gitu ya. Mungkin di 225 atau 226 bisa lah untuk titik breakdownnya. Kalau target saya pribadi teman-teman saja seperti itu untuk Net TV ya. Jadi kita korelasikan ke volume, kita melihat, nah ini yang cukup bagus ya. Volume kenaikan pada setiap titik harga. Seperti itu dia. Artinya adalah di sini saja, di sini sudah nampak bahwasanya ini lompat kodok ya, lompat kodok biasanya 226 ke 232 ya. Tapi 232 ini kan 27 lot ya, 27 lot. Artinya adalah untuk menembus atau sampai ke 27 lot ini sepertinya agak susah. Karena di sini cuma dapat 27 lot, kita korelasikan ke sini dia cukup ya masih tipis sih sebenarnya, masih tipis di sini. Tapi di sini dia hanya mendapatkan 27 lot ini ya sebenarnya seperti suatu pertanda menurut saya ya. Menurut saya ini adalah harga yang dijaga. Itulah korelasinya. Jadi kalau kita lihat korelasi di sini dia menjaga di 230 sampai 222 ya dengan volume yang cukup tebal, walaupun di sini tipis, ya monggo silahkan tidak masalah sih bagi saya gitu dia. Jadi kan antrian kita itu di 238 ke 228 sajalah oke lah gitu. Karena kenapa saya tidak ambil range yang lebih panjang adalah begini dia. Net TV ini adalah saham yang kalau dia mau naik itu sangat cukup volatile ya. Kalau dia naikkan harganya sangat cukup volatile. Jadi kalau dia mau banting juga itu juga volatile gitu ya. Jadi saya uh, mengambil kesimpulan karena di sini saya lihat ya, oh maaf ya. Karena di sini saya lihat di sini pondasi terakhirnya ada di sini ya. Pondasi di sini. Jadi saya merasa seperti ini, pondasi ini sebagai titik yang kokoh seperti itu. Jangan terlalu mengambil ke bawah seperti itu. Tapi kalau mau mengambil ke bawah juga boleh juga untuk apanya karena apabila dia tembus pondasi yang ini dia akan kembali ke di sini dia di area 2022 maaf, 222 maksud saya. Kalau dia tembus ini. Jadi kalau bisa dia jangan tembus ini. Jangan tembus ini agar dia lebih cepat naiknya. Kalau tembus ini dia akan ke 222 lagi. Seperti itu dia. Jadi ya menurut saya net TV ini seperti itu boleh ya di apa di buy kalau menurut teman-teman cocok ya karena walaupun dia tipis masih di sini masih tipis ya menurut saya net TV ini kalau mungkin teman-teman bisa lihat charge-nya ya charge di mungkin di trading view atau sekuritas teman-teman dia ini sudah cukup lama sideways ya ada beberapa waktu dia itu cukup beberapa waktu dia sideways dan sampai sekarang belum naik begitu. Jadi pondasi yang tiga inilah saya lebih suka saya dengan saham-saham yang membuat seperti ini seperti pondasi begini. Ada pondasinya seperti artinya kan di sini dia membuat pondasi kokoh.
Di sini pondasi kokoh, di sini pondasinya ada 3 gitu. Jadi untuk menembus pondasi ini bagi saya itu adalah cukup sulit. Cukup sulit untuk menembus itu pondasi itu turun ke bawah. Jadi yang adanya adalah akan loncat seperti itu. Menurut saya seperti itulah Net TV ini. Oke, itulah analisa saya untuk saham Net TV. Oke, kita lanjut ke analisa yang berikutnya. Yang berikutnya yang terakhir adalah saham Cars. Nah, saham Cars ya, walaupun ini kalau kata orang saham gorengan ya, tapi saya melihat ada sesuatu yang ganjil di saham ini, seperti itu dia ya, sesuatu yang ganjil di saham Cars ini. Jadi hmm, saya melihat saham Cars ini ya, di sini ada terjadi kenaikan dari harga 88 ya, harga 88 terjadi kenaikan ya, lalu di sini terjadi penurunan, oke monggo tidak masalah. Saya jadikan 88 ini sebagai titik breakdown saya ya, untuk 88 saya rasa tidak menjadi masalah gitu. Jadi yang menjadi keanehan yang menurut saya yang saya lihat adalah ketika terjadi volume pada harga merah ini adalah bukan harga terendahnya pada hari tersebut. Teman-teman bisa melihat di sekuritas masing-masing. Jadi ini bukan adalah harga terendahnya gitu. Walaupun dia closing di 91 di harga merah, tapi ini bukan harga terendahnya. Jadi bisa saja mungkin ya, mohon maaf, mungkin ya, tadi saya tidak ambil gambarnya ya, mungkin bisa lihat di chart sekuritas teman-teman, mungkin ini di 88, mungkin ini di 90 gitu. Jadi artinya adalah ketika dia ada 88 dan di sini 91, berarti dari 88 89, 90, 91 ada 4 tik dia membuat yang namanya itu adalah pro-buy seperti itu. Nah, jadi ketika di tiga harga ini mendukung ya, ketika harga tiga ini mendukung ada pro-buy di sini dengan disertai yang seperti ini di harga hijau dia volumenya juga cukup dominan ya, dominan. Nah, ini yang membuat saya ini cukup menarik. Jadi saham-saham itu akan menarik dia pada sisi akumulasinya ketika dia harganya turun lalu dia naik untuk membuat suatu pro-buy seperti itu. Rata-rata saya melihat saham-saham itu seperti itu. Saya melihat saham-saham itu ya yang menarik itu ya seperti itu gitu. Tipe akumulasinya, cara dia mengakumulasi. Ketika dia turun ke bawah, lalu dia itu naik ke atas, dia membuat suatu pro-buy seperti itu. Lalu besok ya dia akan melakukan lagi, turun lagi, lalu naik ke atas dia akan melakukan, membuat pro-buy seperti itu. Saham-saham seperti itu menurut saya sangat potensi untuk kasih cuan. Jadi memang tipe dari bandarnya itu polanya seperti itu untuk melakukan yang namanya cicil gitu, untuk melakukan yang namanya akumulasi seperti itu dia. Menurut saya untuk saham yang melakukan hal seperti tersebut. Jadi kalau biasanya kalau kita lihat di chart itu dia kalau misalnya dia turun begini, lalu dia naik ke atas begini, jadi seperti huruf U ya, bentuk huruf U, letter U seperti ini dia. Nah, seperti itu, letter huruf U. Nah, itu yang bagus. Artinya ketika ada buangan di sini, dia akumulasi lagi naik ke atas. Seperti itulah yang terjadi di ketiga tik harga ini. Ini padahal volumenya jutaan seperti itu, tapi itu yang terjadi pada tik harga ini. Itu yang saya lihat. Jadi ini yang saya melihat di sini ada peluang di sini. Jadi saya mengambil titik breakdown sih di 88. Tapi kalau kita lihat dari sisi apanya, di sini volume ya, di sini terjadi volume yang cukup besar di 92. Nah, tapi dia closing di over. Oh, maaf. Maksud saya dia closing di bid, bukan over. Dia closing di bid dengan volume yang cukup besar. Lain sendiri. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, apakah ini pro buy atau low sell? Jadi kalau jadi yang seperti yang saya ajarkan ini adalah low sell karena dia ada kekuatan haki. Kekuatan haki terjadi pada saat closing market. Tapi kita lihat untuk besok. Apabila memang dia ini besok break di atas 92, berarti memang ini adalah semacam dia semacam apa ya? Volume ini terjadi semacam dia melakukan seperti mengambil barang itu seperti kalau kata orang pertukaran barang ya, pertukaran barang. Mungkin seperti itu mungkin ya, tapi saya tidak bisa pastikan itu pasti gitu. Saya kan hanya bisa menganalisa sesuai yang saya tahu saja karena pengalaman saya juga untuk hal-hal yang seperti itu masih cukup kurang. Saya mengaku saja gitu. Maksudnya tidak terlalu memahami yang seperti itu gitu. Makanya juga kalau kita lihat dari sisi volume bid
Ini cukup tebal tapi di sini tuh tipis gitu, tipis. Tapi di 88 ini sebagai supportnya terbawah ini cukup tebal. Ini hanya 5 tick loh. Ini hanya 5 tick. Jadi ini masih sangat low risk. Jadi kalau teman-teman itu antri di sini juga resikonya juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu besar karena sangat low risk. Jadi di 88 ini juga breakdown dari sini kita mungkin akan keluar seperti itu. Jadi itulah korelasinya. Jadi alasan saya yang paling menonjol merekomendasikan Karsin tadi adalah yang di sini. Nah, terjadi pro buy ketika harga ini merah naik seperti itu. Ya, ada pro buy yang terjadi berarti itu adalah suatu pertanda ketika dia melakukan buangan, buangan kalau karena dia membuangkan pastinya kan dia akan apa ya, akan buang dia pasti dia akan ngutip lagi di bawah seperti itu yang membuat terjadinya proba ya, bukan ngutip ya, serok ya bahasanya, serok, serok lagi di bawah itu yang membuat dia jadi suatu probai seperti itu. Jadi ini yang membuat saya saham Kars ini cukup menarik. Jadi breakdown dari 88 oke lah menurut saya untuk apa? Untuk ini untuk jaga-jaga ya, berjaga-jaga di mana harga masih 92 ya cukup oke lah gitu ya. Tapi di akhir sesi saya ini eh, di akhir edukasi saya ingin menyampaikan kelima saham ini nanti akan saya buatkan apanya video pendeknya mungkin buat yang di YouTube ya, di YouTube atau yang mungkin yang di stream nanti mungkin saya infokan untuk titik entry, bagaimana entry-nya, bagaimana titik buy aman, buy nekat, titik stop loss dan target sell-nya menurut versi saya gitu ya, menurut versi saya. Itu nanti akan saya coba bagikan nanti di video yang berikutnya nanti saya sampaikan nanti di sana gitu. Jadi kemudian ya terakhir ini analisa yang saya bagikan ini hanyalah analisa menurut versi saya ya, disclaimer on setiap analisa yang saya berikan. Saya hanya bisa menganalisa tapi ini eh, naik turunnya harga itu bukan saya yang menentukan. Jadi kan hanya saya misalnya melihat sebagai pengalaman saya sebagai eh, trader analisa volume, dari volume yang terjadi saya merasa bisa menganalisa, memberikan analisa seperti itu. Jadi yang membeli itu adalah jari teman-teman, yang menjual juga jari teman-teman. Jadi keuntungan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau mau ikut monggo, kalau tidak ikut skip saja tidak masalah. Jadi ini hanyalah edukasi saja, cara saya menganalisa kelima saham dalam pekan ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa memberikan cuan kepada teman-teman. Mana yang cocok. Jadi maksud saya di sini adalah semua kembali kepada trading plan teman-teman. Teman-teman kan punya trading plan. Jangan terlalu percaya dengan apa yang saya katakan di video ini, tetap trading plan ada pada teman-teman. Seperti itu dia. Karena bisa saja video yang saya buat ini atau edukasi yang saya berikan ini adalah bisa saja semuanya violate, gagal. Itu bisa saja terjadi. Kalau memang tidak cocok dengan trading plan teman-teman, di skip saja. Tidak usah entry di rekomendasi saham yang saya berikan. Begitu aja, cukup sekian untuk edukasi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, disclaimer on, keuntungan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Sampai bertemu di analisa saham di periode atau pekan berikutnya. Terima kasih, salam saya dari saya, Pinem Excellent.